Hari ini saya akan menyampaikan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap meninggalnya YP di lokasi yang sudah kita ketahui. Ada beberapa analisa yang ingin saya sampaikan pada kegiatan hasil penyelidikan. Yang pertama adalah tentang masalah TKP, hasilnya seperti apa nanti. Kemudian yang kedua adalah hasil dari lapor. Yang ketiga hasil dari kedokteran forensik. Yang keempat nanti akan saya sampaikan hasil analisa CDR. Terus kemudian yang kelima adalah hasil pemeriksaan para saksi. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah tentang hasil temuan di TKP. Saya berikan gambaran sebagai berikut. Dari olah TKP yang pertama didapatkan fakta bahwa motor korban yaitu Honda Beat terparkir dengan rapih di sebelah kiri TKP. Di sebelah kiri TKP, yang kita sebut TKP adalah tempat ditemukannya jenazah. Motor terparkir rapi. Kemudian nanti akan dikaitkan dengan penjelasan daripada saksi bahwa motor pada saat jam 12 malam tanggal 7 Juli malam jam 12 belum ditemukan oleh yang ronda, sudah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap yang bersangkutan. Kemudian setelah melakukan ronda dan berputar kembali pada pukul 02 dini hari pagi motor ditemukan. Maka perkiraan kejadian adalah di jam 12.00 sampai dengan jam 2 dini hari pagi dari motor yang terparkir rapi di sebelah. Perlu saya sampaikan, hasil nanti akan dijelaskan juga oleh lapor. Dari motor sampai ke nyebrang jalan, sampai ke tembok pembatas, sampai dengan ke TKP jenazah ditemukan, tidak ada ceceran darah yang ditemukan. Itu dari TKP tentang masalah parkir motor. Motor dalam kondisi rapi, kunci motor tergantung. Tidak ada luka atau bekas kecelakaan ataupun apapun di dalam motor, masih dalam keadaan mulus. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, telah dilakukan pemeriksaan di TKP, tidak ada ceceran darah di tempat lain kecuali di tempat di mana korban jatuh terlungkup. Kemudian ada puncratan darah di tembok dekat itu, sedikit sekali. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Dan kemudian sudah diambil sampel darah itu adalah darah milik korban. Tidak ada ceceran darah kecuali yang ada di badan. Karena terlungkup maka ada ceceran darah di sana. Nanti akan dijelaskan apa arti itu semuanya dan bagaimana kaitannya dengan penyidikan. Saya lanjut rekan-rekan. Yang ketiga, setelah korban ditemukan, dicek keseluruhan barang milik korban, tidak ada yang hilang. Dari mulai handphone, kemudian dompet, isi tas, kartu identitas, dan semuanya tidak ada yang hilang dan sudah diklarifikasikan kepada pihak keluarga, tidak ada barang yang hilang milik korban. Kami lanjutkan. Pada saat olah TKP, jenazah dalam keadaan terlungkup, kemudian dibalik ditemukan pisau, sebilah pisau. Pisau terletak di bawah badan korban. Kalau kita lihat foto yang sudah beredar di rekan-rekan media, foto dari atas korban, tangan korban tidak terlihat. Ini asumsinya tangan korban tertindih di bawah, dan di bawah ada pisau. Penyidik menduga kuat bahwa pisau itulah yang digunakan sebagai alat untuk melukai korban. Satu bilah pisau itu ditemukan saat ada di TKP. Nanti ada kaitannya dengan penjelasan berikutnya. Ini yang di TKP dulu ya, nanti berkembang. Kemudian di TKP juga ditemukan rambut dari hasil olah TKP berikutnya. Rambut ini juga sudah dicek dan ini adalah milik korban. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, kondisi malam di TKP yang diperkirakan kejadian jam 12 sampai jam 2 tadi kondisinya sepi, Pak. Warung depan, toko-toko warung depan situ juga sudah tutup kurang lebih jam 8 sampai jam 10 itu sudah tutup. Sehingga jalan itu sepi. Tidak ada CCTV di sana. Kemudian dari olah TKP, TKP-nya masih rapi dan tidak ada menunjukkan tanda-tanda perkelahian. Tanda-tanda perkelahian, dan juga sudah dilakukan pemeriksaan saksi di sekitar TKP, tidak mendengar adanya keributan. Nanti nyambung ke pemeriksaan saksi. Yang kedua, dari olah TKP
ditemukan barang-barang tadi, dari motor, helm, semua, sampai kepada handphone milik korban sudah ditemukan sampai dengan pisau. Lalu apa yang dilakukan oleh penyidik? Kemudian ini dibawa ke lapor untuk dicek. Adakah sidik jarinya, adakah DNA-nya, kemudian semuanya dicek. Nanti hasil pengecekannya akan disampaikan oleh dari laboratorium forensik. Tetapi kesimpulannya tidak ditemukan sidik jari orang lain atau swab dari orang lain. Untuk menyamakan ini, untuk meyakinkan hal tersebut, maka kepolisian dari Polda dan juga Polres Jakarta Selatan sudah melakukan swab terhadap orang-orang di sekelilingnya. Hasilnya tidak ada yang identik dengan apa yang tertinggal di TKP. Semuanya adalah milik korban. Swab, sidik jari, DNA yang sudah diperiksa oleh lapor, hasilnya semuanya adalah milik korban. Tidak melihat adanya kehadiran orang lain di sana berdasarkan hasil dari lapor. Yang ketiga ini swab-swab semua. Pisau, terhadap pisau itu pun nyata. Pisau adalah yang di ujungnya itu jelas punya DNA-nya adalah DNA punya korban. Artinya pisau itulah yang digunakan. Dari TKP, dari analisa lapor, yakinlah bahwa pisau itulah yang digunakan untuk melukai korban. Hasilnya DNA-nya adalah DNA korban, baik depannya maupun gagangnya. Itu dua analisa, analisa TKP dan analisa lapor. Saya masuk ke yang ketiga, adalah analisa berdasarkan kedokteran forensik. Dokternya juga hadir di sini yang melakukan otopsi terhadap korban. Secara singkat dapat saya sampaikan bahwa yang pertama tidak terdapat luka lain. Tidak terdapat luka lain kecuali luka di dada dan di leher. Kecuali luka di dada dan di leher, tidak ada luka lain baik lecet maupun akibat benturan benda tumpul. Nanti dijelaskan oleh dokter. Kemudian jenazah yang diperiksa hasilnya diperkirakan meninggal 2 atau 3 hari sebelum pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 10 setelah korban ditemukan dan kemudian analisa motor ditemukan itu tanggal 7 atau malam atau dini hari jam tanggal 8, 2 atau 3 hari. Kurang lebih nyambung dengan hasil pemeriksaan forensik dengan pemeriksaan di TKP. Rekan-rekan sekalian, kemudian kami sampaikan bukti pendukung yang lain. Yang pertama, setelah korban tidak ada TKP, tidak ada sidik jari, tidak ada swab lain, barang tidak ada yang hilang, motor tidak hilang, semuanya tidak hilang. Kemudian posisi korban seperti itu, hasil lapornya seperti itu, hasil kedokteran forensiknya tadi sudah saya sampaikan. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan pisau, dari mana datangnya pisau gitu. Pisau adalah alat yang diduga kuat untuk melukai. Dari mana datangnya pisau ini? Kemudian kita masuk kepada bukti pendukung. Yang pertama adalah CCTV di Edge Hardware yang ada di Rempoa. Pisau tersebut memiliki merek khas khusus. Kemudian penyidik melakukan penyelusuran dari mana datangnya pisau ini. Yang menjual hanya toko itu. Hanya toko itu. Ini setelah itu sebentar ini kami tampilkan screenshot saja hasil daripada CCTV yang ada di Edge Hardware. Mungkin ini bisa kami ceritakan sebagai berikut. Pada pukul kurang lebih jam 14.20, 14.21, saya masuk dulu ya, balik dulu supaya nggak bingung. Ke pisau. Pisau dari mana datangnya, punya merek khusus, adanya di Edge Hardware. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Ada berapa banyak pisau yang laku jenis ini? 1 minggu terakhir hasil pemeriksaan hanya 1 pisau yang laku transaksinya. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu. Kemudian lakukan CCTV. Dicek CCTV-nya, kemudian didapatkan fakta bahwa yang membeli pisau itu adalah korban sendiri. CCTV-nya ada, bisa dilihat ini sebagai contoh saja kami ambilkan bukti pendukung. Nah, tahan dulu lah, foto-foto dulu. Perlu kami sampaikan, pada saat membeli pisau tersebut, orang tersebut tertangkap di CCTV dan pakaian yang digunakan semuanya ada sama dengan yang ada pada saat jenazah ditemukan.
Jadi pisau itu yang digunakan sebagai alat dibelinya sendiri. Apa buktinya? CCTV, apa buktinya? Bon, dan semuanya struk sampai ke tempat parkir ada. Bagaimana dia masuk dan keluar. Perlu juga kami sampaikan bahwa waktu dia masuk sampai dengan keluar hanya 8 menit. Bisa saya jelaskan, begitu masuk langsung menuju ke tempat di mana pisau itu dipajang, langsung mengambil pisau yang dimaksud, agak lama 2 menit di situ, kemudian bergerak menuju kasir, melakukan pembayaran, menuju ke tempat parkir dan meninggalkan tempat. Artinya dari fakta itu hanya satu yang dia cari di toko itu, yaitu pisau. Dengan asumsi masuk hanya 8 menit dan menuju ke tempat di sana, selesai milih, datang lagi ke kasir, kemudian ke tempat parkir dan meninggalkan tempat menuju ke kantornya. Ini adalah bukti pendukung untuk yang mendukung fakta-fakta yang tadi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, ini udah poin yang keberapa? Yang selanjutnya adalah tentang masalah analisa mengenai CDR. Apa benar dia yang membeli? Maka dilakukan analisa CDR, CDR-nya cold data record, posisi korban pada saat jam tersebut sesuai dengan CCTV berada di lokasi itu. Berada di lokasi itu, rutenya adalah rute perjalanan dia dari kantor menuju rumah atau sebaliknya. Ini analisa CDR-nya. Nanti kita tidak perlu terlalu dalam, sehingga dapat saya sampaikan pada tanggal 7-6 itu tercovernya di daerah sana semua. Ada MSDN-nya atau analisa terhadap CDR tersebut. Ini kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah analisa berdasarkan CDR tentang code data record-nya dan juga WA dan lain sebagainya, tidak ada yang mencurigakan, tidak ada ancaman dari luar ataupun yang lain-lain. Kemudian selanjutnya dari transaksi keuangan. Dari transaksi keuangan tidak ada yang menonjol, hanya satu saja, yaitu yang bersangkutan sempat berobat ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Kencana. Nanti untuk apa itu akan kami sampaikan berikutnya. Tetapi dari analisa keuangan, dia memiliki dua di BCA, satu di Mandiri ya, satu di Mandiri. Ketiganya tidak ada menunjukkan transaksi yang mencurigakan. Handphonenya juga tidak ada ancaman yang mencurigakan atau yang lain-lain. Rekan-rekan sekalian, itu adalah gambaran apa yang terjadi dari TKP sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia. Ada beberapa CCTV, ada dukungan TKP dan lain sebagainya, nanti akan diperjelas oleh teman-teman yang lain. Kemudian analisa dari pemeriksaan saksi. Rekan-rekan sekalian, saksi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas ada 34, di antara mereka ada yang berulang dilakukan pemeriksaan secara terus-menerus baik oleh Polsek, oleh Polres Jakarta Selatan maupun oleh Polda sendiri. Sehingga disimpulkan bahwa yang pertama, yang bersangkutan memang memiliki pacar dengan nama S. Di sisi lain dia juga punya teman dekat dengan inisial L. Kemudian yang terjadi sedikit konflik di antara mereka tapi sudah bisa diselesaikan. Ada latar belakang lain dalam kehidupan si korban yang mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini. Apakah ini menjadi pemicu daripada tingkat depresi seseorang? Ini masih kita dalami lebih lanjut. Dari beberapa keterangan saksi yang menonjol adalah bahwa korban pernah menyatakan berulang-ulang kepada S setelah konflik yang sedemikian kuat, kemudian dia menyampaikan kurang lebih begini, kalau saya tidak ada, bagaimana? Kalau saya tidak ada, pengertian tidak ada menurut tafsiran kami adalah kalau saya meninggal, kalau saya tidak ada, itu seperti apa? Dan ini disampaikan berulang-ulang kepada S. Dan di antara mereka memang ada hubungan dan ada rencana menikah untuk tahun depan ya kalau nggak salah. Rekan-rekan, itu sekilas perjalanan daripada apa yang didapatkan oleh penyelidikan dan penyidikan dari Polda bekerjasama dengan Jakarta Selatan dan juga Polsek Pesanggerahan. Hal-hal lain nanti akan kita kembalikan kepada Pak Kabid Humas, mungkin akan berkembang di prosesi tanya jawab. Silakan Pak Kabid, terima kasih. Oke, terima kasih.